Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Listanto, saya guru di MAN 1 Kota Palu. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita komposisi fungsi dan inverse fungsi, di mana pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-6, yaitu kita akan membahas tentang fungsi inverse. Nah, seperti apa fungsi inverse itu? Mari kita lihat di sini ada dua gambar, ya, gambar diagram panah. Yang satu menunjukkan fungsi fx, yang satu menunjukkan fungsi gx. Apa perbedaan dari kedua fungsi tersebut? Ya, jadi kalau fungsi f, ya dia memetakan dari himpunan A menuju himpunan B. Sementara fungsi g-nya dia memetakan dari himpunan B ya, menuju himpunan A, jadi kebalikannya. Nah, ini adalah konsep dari fungsi inverse itu sendiri. Fungsi inverse yaitu kebalikan ya, kebalikan. Jadi kalau kemarin fungsi itu kita ibaratkan sebagai sebuah alat, jadi misalkan dalam suatu industri kita akan membuat sebuah pakaian. Tentu bahan bakunya kita bisa memasukkan adalah benang. Nah, fungsi inverse di sini adalah kebalikannya, di mana dari pakaian tersebut kita rubah menjadi benang. Nah, gitu ya, kebalikannya. Untuk definisinya, jika fungsi f memetakan A ke B, maka inverse fungsi f ditulis, ya pangkatnya di penulisannya notasinya seperti ini, f pangkat min 1, kita baca f inverse saja, merupakan balikan fungsi tersebut, yaitu relasi yang memetakan anggota himpunan B ke anggota himpunan A. Jadi kita tuliskan seperti ini, F inverse-nya itu B ke A. Jadi kalau fungsi F-nya A ke B, maka F inverse-nya dari B ke A, kebalikannya. Ya, seperti itu. Nah, perlu diketahui di sini ada catatan, inverse suatu fungsi belum tentu berbentuk fungsi. Oke, inverse-nya itu belum tentu berbentuk fungsi. Jika inverse-nya merupakan fungsi, maka disebut fungsi inverse. Nah, jadi kalau dia mau dikatakan sebagai fungsi inverse, maka inverse-nya tadi harus memenuhi syarat-syarat fungsi dulu. Ya, perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada fungsi f memetakan dari x ke y. Kita lihat berdasarkan diagram panah tersebut, kita pastikan bahwa f adalah merupakan fungsi karena syarat-syarat fungsi itu dipenuhi. Nah, jika ada g yang memetakan dari y ke x ya, dengan arah seperti ini kan kita lihat berdasarkan gambar g ini kebalikannya f, ya kan? G ini kebalikan f. Nah, namun G ini bukan dikatakan fungsi inverse dari F, sebab kita lihat bersama G di sini dia tidak memenuhi syarat inverse, di mana A memiliki dua kawan. Ya, A memiliki dua kawan sehingga dia bukan merupakan fungsi. Jadi G-nya ini bukan dikatakan sebagai inverse dari F. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau dia mau dikatakan sebagai inverse dari suatu fungsi, maka inverse-nya itu harus memenuhi syarat fungsi dulu. Seperti itu. Nah, baik, untuk lebih jelasnya kita bahas contoh soal di bawah ini. Yang pertama, nomor 1, berdasarkan gambar di samping, tentukan, ya di sini disuruh tentukan nilai F2. Berarti ya kita lihat dulu ya, gambar ini fungsi atau bukan? Ya, oke, benar. Jadi di sini adalah f-nya itu adalah fungsi, ya. F-nya itu adalah fungsi. Kalau misalnya kita balik arahnya, apakah fungsi juga? Ya, fungsi juga ya, karena setiap anggotanya itu mempunyai satu kawan. Oke, tentukan nilai F2. Nilai F2 berarti berdasarkan gambarnya ini F2 itu adalah B. Gitu ya, lihat panahnya saja, lihat arahnya. Nilai F3, ya nilai F3-nya 3 menuju ke E. Nilai F3 adalah E. Nilai F inverse C, ya F inverse C berarti ini C-nya itu adalah daerah hasilnya. Kita lihat ini C, ya.
maka yang membuat nilai C itu ada adalah 1. Maka kita simpulkan F inverse C-nya adalah 1. Kebalikannya ya. Ingat, inverse itu adalah kebalikannya. Kemudian F inverse D. F inverse D, kita lihat di sini D-nya yaitu 5. Gitu ya. Jadi yang membuat nilai D itu ada adalah 5. Contoh nomor 2. Tentukan inverse fungsi f(x) sama dengan 4x kurang 3-nya. Jadi di sini diketahui suatu fungsi didefinisikan f(x) sama dengan 4x kurang 3. Untuk menentukan inverse suatu fungsi berbentuk rumus seperti ini, ya, kita bisa misalkan dulu f(x)-nya itu seperti yang sudah kita ketahui itu sama saja dengan y. Jadi kita misalkan y sama dengan 4x kurang 3. Karena kita mencari kebalikannya, maka bentuk ini kita harus ubah menjadi nilai x. Ini kan nilai y. Nilai y-nya itu 4x kurang 3. Maka kita harus ubah dulu bentuknya menjadi bentuk x. Nah, kemudian kita gunakan sifat-sifat dari operasi bilangan bulat. Di sini, oke. Nah, negatif 3-nya ini kita bakalan pindahkan. Ya, kita pindahkan ruas. Berarti nilai 4x-nya itu sama dengan y ditambah 3. Karena tadinya negatif 3, ini kita pindahkan, berubah tandanya. 4x sama dengan y tambah 3. Berarti nilai x-nya adalah y tambah 3 dibagi dengan 4. Nah, setelah dapat bentuk x seperti ini, langsung saja kita simpulkan inverse fungsi f(x) sama dengan 4x kurang 3 adalah, nah ini tinggal kita ganti saja simbolnya. Yang x ini kita ganti dengan f inverse ini. Kemudian yang y-nya kita rubah kembali jadi nilai x. Gitu. Jadi f inverse x-nya adalah x tambah 3 dibagi 4. Ini adalah fungsi inverse-nya. Oke. Nah, contoh berikutnya. Diketahui f(x) sama dengan 7x tambah 3 per x tambah 5, di mana x tidak sama dengan negatif 5. Dan f inverse x adalah inverse dari fx. Maka nilai dari f inverse 5 adalah, nah, kita ingat kembali jika fx sama dengan y, maka f inverse y-nya itu sama dengan x. Jadi untuk mencari nilai x-nya ini kita sama saja mencari nilai f inverse y-nya. Sehingga f inverse 5 yang dimaksud, yang disuruh cari, berarti 5 adalah nilai y-nya. Nah, 5 adalah nilai y-nya. Sehingga itu sama saja pengertiannya seperti ini, fx sama dengan 5. Nah, kita di sini berarti disuruh untuk menentukan nilai x-nya. Gitu ya. Nah, fx sama dengan 5, fx-nya sudah diketahui, berarti 7x tambah 3 dibagi x tambah 5 sama dengan 5. Untuk mencari nilai x-nya, ini kita rubah dulu bentuknya, bisa kita kali silang. 7x tambah 3 sama dengan 5 dikali x tambah 5 ini ya. Kita kali. Berarti 7x tambah 3 sama dengan kali masuk, 5 kali x, 5x. 5 dikali 5, 25 positif. Selanjutnya kita kelompokkan 7x, 5x-nya kita pindahkan, yang tadinya positif menjadi negatif. Kemudian positif 3 kita pindahkan menjadi negatif 3. Selanjutnya 7 kurang 5 itu 2x, 25 kurang 3, 22, sehingga x-nya sama dengan 11. 22 dibagi 2 hasilnya 11. Kesimpulannya, nilai f inverse 5 adalah 11. Gitu ya. Nah, contoh berikutnya. Tentukan fungsi inverse dari fx sama dengan negatif 2x tambah 3 per x kurang 5, di mana x-nya tidak boleh 5. Ini syarat ini syarat fungsi menyatakan bahwa agar fungsi ini terdefinisi. Kemarin kita sudah pelajari bagaimana menentukan daerah asal. Nah, fx-nya sama dengan min 2x tambah 3 per x kurang 5. Fx-nya itu sama saja dengan y.
Ingat, untuk mencari fungsi inverse berarti kita rubah bentuknya menjadi bentuk X. Oke, di sini sudah kita dapat bentuk Y. Jadi ini kita harus uraikan sehingga menghasilkan bentuk X. Oke, kita kalikan. Ini kita kali silang, berarti Y dikali X kurang 5 sama dengan negatif 2X tambah 3. Kali masuk, Y kali X, YX kurang 5Y sama dengan negatif 2X tambah 3. Nah, X-nya kita kumpulkan. Oke, X-nya kita kumpulkan berarti negatif 2X ini kita pindahkan. Berarti YX tambah 2X sama dengan, ya ini negatif 5Y-nya kita pindahkan saja, berarti jadi positif 5Y ditambah 3. Nah, ini X-nya kita bisa keluarkan. Kita menggunakan sifat distributif di sini. X-nya kita keluarkan, berarti yang di dalam menjadi Y tambah 2. Sebab ini kalau kita kali masuk, hasilnya akan kembali ke bentuk yang di atasnya ini. Oke. Nah, sehingga kita dapatkan nilai X-nya sama dengan 5Y tambah 3 dibagi dengan Y tambah 2. 5Y tambah 3 dibagi dengan Y tambah 2. Ingat ya, kalau misalkan 2X sama dengan 4, berarti X-nya kan sama dengan 4 bagi 2. Ini juga seperti itu. Ini berarti 5Y tambah 3-nya kita bagi dengan yang di sini. Dengan syarat Y-nya tidak boleh sama dengan negatif 2. Nah, ini sudah jelas, kalian sudah tahu. Kemarin kita sudah pelajari bagaimana menentukan daerah asal. Kesimpulannya, F inverse X-nya adalah, ya ini tinggal kita ganti saja Y-nya menjadi X. 5X tambah 3 dibagi dengan X tambah 2. Di mana X-nya itu tidak boleh sama dengan negatif 2. Nah, ini caranya agak panjang. Ada cara mudahnya dengan syarat bentuknya harus seperti ini. Oke, jadi kalau ada pangkat 2-nya ya tidak berlaku bentuk seperti ini. Nah, cara mudahnya begini. Jika F-nya sama dengan AX tambah B per CX tambah D, oke, ingat bentuknya harus seperti ini. AX tambah B dibagi dengan CX tambah D. Maka F inverse-nya itu, ini kita lihat yang di dalam lingkaran kuning ini, yang diagonalnya, kita ganti saja posisinya A dengan D. Kita ganti posisinya, kemudian tandanya kita rubah. Nah, jadi ini tadi A dengan D-nya kita ganti posisinya jadi seperti ini. Ya. Kemudian D-nya yang tadinya positif, di sini jadi negatif. A-nya juga yang tadinya positif menjadi negatif. Untuk B dan C-nya tetap seperti semula. Nah, jadi kita tinggal rubah saja posisinya. Dan di sini, ya X-nya ya ada di depan sini ya. Ya, X-nya tetap ada di depan, jadi yang berpindah adalah nilai A dengan D-nya saja. X-nya tetap ada di situ. Ya. Selain berpindah, tandanya juga harus berubah. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini ada contoh terakhir, nomor 5. Tentukan inverse fungsi berikut. Fx sama dengan 5x kurang 2. Nah, ini bentuknya kan sama kayak tadi. 5x kurang 2 per x tambah 3. Maka F inverse-nya itu yang diagonalnya berarti kan 5 dengan 3. Nah, kita tinggal pindah saja posisinya 5 dan 3-nya. Nah, 3 berarti jadi di atas, 5-nya jadi di bawah. 3 yang tadinya positif berubah jadi negatif 3. Nah, 5 yang tadinya positif menjadi negatif 5. X-nya tetap di atas sini ya, jadi X-nya tidak ikut pindah ke bawah. Nah, dia tetap. Negatif 2 dan X di sini itu nilainya tetap, jadi yang berpindah hanya diagonalnya itu saja. Sehingga kesimpulannya F inverse-nya itu negatif 3X kurang 2 dibagi X kurang 5. Di mana X-nya tidak boleh sama dengan 5. Lanjut yang berikutnya. Gx sama dengan 2x tambah 7 dibagi 3x kurang 4. Nah, itu yang di diagonalnya itu saya tuliskan warna merah ya, supaya jelas. Maka G inverse-nya itu 2 dan negatif 4-nya tinggal kita pindahkan saja posisinya. Nah, negatif 4 berarti menjadi positif 4. 4x tambah 7 per 3x. Nah, ini positif 2 berubah jadi negatif 2.
Gitu. Jadi G inverse-nya ini. Di mana X-nya tidak boleh sama dengan 2/3. Ya. Yang berikutnya, Hx sama dengan negatif 3x tambah 2 per 5 kurang 2x. Ini ya, 5 kurang 2x. Nah, ini bentuknya supaya lebih jelas kita rubah dulu jadi bentuk seperti ini. Bentuk seperti ini ditandai x-nya ini ada di depan 2. Sehingga kalau sudah di depan 2 seperti ini, ya diagonalnya ini tinggal kita rubah posisinya. Sementara ini x-nya ya yang di bawah itu tidak di depan. Jadi lebih baik untuk menghindari kesalahan, kita bisa rubah dulu. Maka bentuk fungsinya menjadi seperti ini. Hx sama dengan negatif 3x tambah 2 per negatif 2x-nya kita pindahkan saja di depan. Ya, negatif 2x, ini positif 5, tinggal kita rubah saja positif 5. Jadi ini cuma merubah posisi, bukan pindah ruas ya, cuma merubah posisi. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, baru negatif 3 dan 5-nya tinggal kita tukar untuk mencari H inverse-nya. Maka kita dapatkan H inverse itu sama dengan ini positif 5, berarti menjadi negatif 5x tambah 2 per negatif 2x. Ini negatif 3, berarti menjadi positif 3. Ini 2 dan negatif 2 dan negatif 2-nya tetap, maka inverse-nya seperti ini. Di mana X-nya itu tidak boleh sama dengan 3/2. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.